warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Esa Mahendra dengan NIM 203010702010 dari kelas B Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kapabilitas sistem politik. Adapun pengertian kapabilitas sistem politik yakni kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, serta kapabilitas dalam negeri dan internasional guna mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kapabilitas sistem merupakan kemampuan sistem sendiri untuk menghadapi tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sistem. Adapun macam-macam kapabilitas sistem politik yakni yang pertama, kapabilitas ekstraktif, yakni kemampuan sistem politik untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam sendiri akan diolah untuk kepentingan nasional. Yang kedua, kapabilitas distributif, yakni kemampuan sistem politik dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan ketiga, kapabilitas regulatif, yakni kemampuan sistem politik untuk menyusun, mengawasi, mengatur, dan mengendalikan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kapabilitas simbolik, yakni kemampuan sistem politik untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Yang kelima, kapabilitas responsif, yaitu kemampuan daya tanggap yang diciptakan oleh pemerintah terhadap tuntutan ataupun tekanan. Yang keenam, kapabilitas domestik dan internasional, yang merupakan kemampuan pemerintah dalam hal cara ia berinteraksi di lingkungan domestik maupun luar negeri. Selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil yakni contoh kasus kapabilitas ekstraktif dalam penambangan emas di Papua oleh PT Freeport Indonesia sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengeksplorasi sumber daya alam di Papua dengan cara melakukan kerjasama dengan perusahaan dari Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia atau SDM di Indonesia yang belum mampu untuk mengeksplor kekayaan alam di negeri ini. Eksplorasi terhadap sumber daya alam merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada guna kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Eksplorasi tambang emas di Papua memberikan income terhadap APBN, baik yang berasal dari persentase hasil tambang maupun kontribusi pajak yang cukup besar. Namun di sisi lain, kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dari eksplorasi tambang emas tersebut belum tercapai. Masyarakat setempat masih saja bergerumul dalam kemiskinan. Peran pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang ada, menunjukkan bahwa kapabilitas ekstraktif di sistem politik di Indonesia terbilang sangat lemah. Perlu adanya tindakan responsif dari pemerintah agar pengeksplorasian sumber daya alam di Indonesia benar-benar dapat berdampak positif bagi masyarakat. Pemerintah sendiri dapat mengupayakan peningkatan sumber daya manusia, sehingga dapat mengeksplor kekayaan alam sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.